Nah, yang mengikat persaudaraan kita dengan dia selain kalimat la ilaha illallah juga sholat. Makanya kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqillah. Nah, ini penjahat kelas besar berarti orang yang enggak sholat. Lebih ngeri daripada koruptor, Edi Tansil. Wah, Edi Tansil, lawas banget ya. Umur berapa, Ustaz? Dulu waktu saya kecil tahu ada Edi Tansil. Gimana ceritanya? Nggak sholat tapi hatinya baik. Maka ketika dia nggak sholat, menunjukkan hatinya jelek, hatinya busuk, hatinya penuh penentangan terhadap perintah Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahdu nih, Bay. Masya Allah. Sore-sore gini, ngopi-ngopi, Ustaz. Mantep nih. Bay, gimana? Ada sepupu yang mau nikah jadi? Wah, iya. Itu tuh, Ustaz, masih agak bingung sih. Aneh, kemarin kan ditanyain juga tuh sama orang tuanya, menurut pendapat Aneh gimana gitu loh. Cuma sebenarnya sih Aneh tuh cuma ragunya, kan temen lama juga tuh, tahu kan gitu, sering kemana-mana calon bareng. Suaminya? Iya, calon suaminya yang cowok ini kan rupanya yang cewek tuh, tapi dia jarang sholat tuh, Ustaz, soalnya. Waduh, kalau setiap Aneh ajak sholat itu alasannya ada aja gitu, tato hilang beli rokok atau ngapain gitu. Nah, Aneh ngomong kan gitu, keraguan Aneh di situ. Nah, terus kata orang tuanya, ya nggak apa-apa, yang penting hatinya baik, kata dia. Nah, itu gimana tuh, Ustaz? Aduh, bingung juga. hatinya baik, tapi kalau jarang sholat, setahu Aneh kan sholat itu kan tiang agama ya. Nah, kalau makanya nih, ini masalah agak prinsip nih buat Aneh nih, coba ngasih taunya gimana nih, bingung nih, Ustaz. Nah, makanya Aneh tadi tanya. Karena kalau kirain nggak jadi nikah, kalau nggak jadi ada teman kita Tony kan. Oh iya. Tapi yang sepupu Aneh katanya udah terlanjur gimana gitu. Oh gitu. Terlanjur cintrong gitu. Jadi gini, Bay. Ibunya, berarti siapanya Mas Bayu tuh? Ibunya adik sepupu? Tante. Itu kan dia bilang nggak apa-apa, yang penting hatinya gitu ya. Itu keliru. Karena Nabi itu SAW menyatakan, ala inna fil jasadi mudghatan. Ya, ketahuilah di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, baik pula seluruh anggota tubuh dia. Apabila segumpal daging itu buruk, buruk pula anggota seluruh tubuh dia. Dan seburuk-buruk perbuatan setelah kesyirikan adalah meninggalkan sholat dengan sengaja. Gimana ceritanya? Nggak sholat tapi hatinya baik. Maka ketika dia nggak sholat, menunjukkan hatinya jelek, hatinya busuk, hatinya penuh penentangan terhadap perintah Allah untuk mengerjakan sholat. Nah, ini yang dikatakan oleh tantenya Mas Bayu ini juga yang jadi persepsi banyak masyarakat di negeri kita ini. Iya, udah jadi kayak pendapat umum aja gitu, Ustaz gitu loh. Yang penting kan hatinya. Loh, kalau hatinya baik itu akan menggerakkan anggota tubuh dia untuk mengerjakan yang baik-baik. Karena hati itu adalah malik, rajanya, dia akan memerintahkan anggota tubuh dia. Kalau hatinya jelek, ya tentu akan memerintahkan juga yang jelek-jelek juga. Nah, jadi kalau seperti itu, sampaikan aja Mas Bayu kepada tantenya bahwa calon suaminya itu adalah calon suami yang buruk akhlak, buruk perilaku, buruk agama. Jangan sampai nanti punya mantu yang nggak sholat, cucunya mau gimana nanti? Bapaknya aja nggak sholat. Iya. Nah, apalagi para ulama menyatakan, ini fatwa para ulama. Kalau di antara ulama kontemporer yang berfatwa seperti ini adalah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam khutbah beliau berjudul Hukmu Tariki Shalah, khutbah Jumat. Beliau menyatakan apabila seorang tidak sholat, maka wajib dipisah dari pasangannya, istrinya atau suaminya yang muslim atau muslimah. Ini yang udah nikah aja nih,
Udah nikah suami istri, ternyata suaminya nggak sholat, maka istrinya harus bisa dari suaminya. Begitu. Ya, apalagi yang belum nikah. Nah, ini alhamdulillah Mas Bayu tahu kan keadaan si calonnya, itu udah di cancel aja, di delete, dihapus, ganti, masukin teman kita, Tony. Nah, gitu. Mungkin bukan bakat nih, tapi banyak yang bilang bakat itu nonsens. Yang ada yang praktis dan konsis. Tapi kalau badan udah ngerasa capek, ditambah dingin matahari yang silau dan gerah, bikin badan tepar, lemes nggak bisa komit. Daripada nyerah sama capek dan panas, mending coba pam-pam yang segarnya bikin kamu semangat. Iya, soalnya kan Ane juga mungkin nggak di keluarga Ane juga ya, tapi di beberapa lingkungan itu kayaknya masalah sholat itu sepele gitu loh, Ustadz, disepelekan banget itu gitu loh. Umar bin Khattab menyatakan, la hadza bil Islam liman taraka shalah. Enggak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tabu fa wa aqamu shalawat wa zakat fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka orang-orang musyrik ini taubat, masuk Islam, sudah mengucap 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, baru mereka saudara kalian dalam agama. Artinya kalau orang baru mengucap syahadat aja, nggak sholat, dia bukan ikhwan kita, bukan saudara kita dalam agama. Baru mualaf lah. Iya. Nah, yang mengikat persaudaraan kita dengan dia selain kalimat la ilaha illallah juga sholat. Makanya kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqillah wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan oleh Allah, kata Nabi SAW, untuk memerangi manusia agar mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, menunaikan zakat. Nabi telah menyatakan al-ahdu allati bainana wa bainahum shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Dan ini para ulama, ya, ulama Hanabilah menyatakan orang yang tidak sholat kafir. Bahkan ulama Syafi'iyah yang mu'tamad, yang tidak mengkafirkan orang yang tidak sholat sekalipun, tidak mengkafirkan sekalipun, tapi mereka menyatakan orang yang tidak sholat itu dihukum mati oleh pemerintah. Nah, ini penjahat kelas besar berarti orang yang nggak sholat. Lebih ngeri daripada koruptor, Edi Tansil. Wah, Edi Tansil, lawas banget ya. Umur berapa, Ustaz? Dulu waktu saya kecil tahu ada Edi Tansil. Sekarang lah Harun Masiku. Harun masih belum ketangkap, Ustaz. Belum ketangkap ya. Pokoknya lebih jahat daripada itu. Ya, orang yang tidak sholat itu penjahat besar setelah pelaku kesyirikan, musyrik, pelaku pembatal keislaman. Baru orang yang tidak sholat. Karena orang yang tidak sholat itu dikategorikan juga oleh para ulama sebagai orang kafir. Makanya orang yang nggak sholat, kata para ulama, kata Syekh Utsaimin, di dunia harus dipisah dari pasangannya. Tidak boleh mewarisi, tidak boleh diwarisi. Tidak boleh diucapkan salam. Hilang hak-hak muslim. Kalau dia mati, tidak boleh dimandikan, dikafankan, dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Tidak boleh didoakan dengan doa rahmat dan ampunan. Tidak boleh disolati. Makanya kalau ada stiker dulu, sholatlah engkau. Kalau engkau tidak sholat, maka engkau akan disolati. Salah. Sholatlah engkau. Kalau engkau nggak sholat, engkau tidak disolati. Gitu. Jadi kasih tahu tuh kepada tantenya, gimana ceritanya. Yang penting hatinya baik. Ya, yang penting hatinya baik. Kalau hati baik, akan menggerakkan tubuh dia untuk berbuat baik juga. Iya sih. Sholat. Kan Nabi udah bilang, idza sholahat sholahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalbu. Apabila segumpal daging itu di dalam tubuh baik, baik pula seluruh anggota tubuh dia yang lain. Kebaikan yang paling baik setelah bertauhid adalah mengerjakan sholat. Ya. Kemudian apabila segumpal daging itu buruk, buruk pula anggota tubuh yang lain. Apa itu segumpal dagingnya? Kata Nabi, ketahuilah itu adalah kolbu. Nah, yang penting kolbunya, yang penting hatinya. Ini harus persepsi yang harus diluruskan nih. Berarti nanti kalau misalnya Ane, ini kan besok malam Ade disuruh datang lagi nih, dimintain pendapat lagi nih. Berarti Ade bisa ngomong tegas aja, kayak misalnya, ya Ane ridho kalau dia mau sholat dulu nih, kan gitu aja gitu. Gitu. Kalau dia sholat, tobat, betul sholat, baru deh. Kasih tahu aja yang tadi kita omongin. Berarti tegas gitu aja ya, nggak apa-apa ya? Iya, soalnya gitu. Kemarin kan Ane ditanya juga, kan Ane masih belajar ya.
dasarnya gimana kan Anda baru tahu kan beberapa doang nih. Alhamdulillah Ustaz ngasih tahu, Anda bisa ngasih tahu lagi nih ke saudara Anda nih. Ya, kasih tahu aja cancel, disodorin teman kita tahu. Iya. Gitu.